itu baru sebagian kecil yang bisa kita tampilkan, ya kan? Dan dari situ kita bisa membayangkan ya betapa film ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa nonton, untuk kita bisa mengerti bagaimana gendam Raflo Pandito atau sihir pelakor ini bisa merusak atau mengganggu sebuah keluarga yang harmonis, dan yang bekali mungkin diri kita, bentengi diri kita agar kita bisa menjaga keluarga kita agar terhindar dari ini primadona kita hari ini emang pelakor ya kayak ini. Ya kan? Ya nanti ada mungkin hari ini masih boleh lah senyum-senyum ya Amarini sang pelakor, tapi mungkin nanti kalau setelah menonton Anda akan siap-siap untuk mulai berpikir bagaimana bisa mencubit dia. Ya, tapi anyway, jadi di sini kenapa saya jadikan ini sebuah karya, karena begini, horor itu begitu banyak berseliweran di bioskop. Bisa satu minggu kadang-kadang ada 3 judul, karena bisa sampai 3 judul. Jadi bisa dibayangkan, dan begitu banyak horor yang memang menjadi sebuah fiksi, menjadi sebuah karangan. Ya memang sosok horor itu memang lebih mudah ya ditampilkan, karena imajinasi setiap orang juga bebas-bebas saja gitu tentang sosok horornya. Tapi di sini sejak saya mengangkat Petaka Gunung Gede, ataupun sebetulnya dulu juga Keramat pun, itu sebetulnya berdasarkan peristiwa yang terjadi nyata yang kita coba jadikan sebuah film. Kemudian di Petaka Gunung Gede yang kita ada podcastnya, ada penceritaan, ada tokoh asli yang menjadi narasumber. Ini menjadi sesuatu yang membuat kita juga melihatnya itu nyata gitu. Jadi kalau nonton film horor kebanyakan kita kayak menyaksikan sebuah tontonan saja, sebuah peristiwa yang bukan kita alami. Tetapi dengan menyaksikan film ini, Sihir Pelakor, kita akan bisa dibawa gitu menjadi bagian dari emosi ataupun rasa yang dialami oleh kita. Apa kabar? Halo. Lama nggak ketemu ya. Selalu senang ketemu dengan teman-teman pers. Terima kasih kedatangannya, terima kasih atas supportnya. Teman-teman menjadi saksi pertama yang menyaksikan trailer ya, mas yang ini dan juga poster. Jadi waktu pertama kali saya ditawarin film ini, saya telepon sama bapak sebenarnya. Ya. Seperti teman-teman juga tahu, mungkin saya udah beberapa kali kerja sama Star Vision dan selalu happy kerja sama dengan Pak Parwes. Saya ditelepon dan bapak bilang bahwa ini ceritanya bagus banget gitu. Ini bukan cuma sekedar horor yang dar doang gitu, tapi basic dramanya kuat tentang family gitu. Sesuatu yang saya sudah lama tidak bikin dan saya sangat senang gitu bikin family drama gitu. Apalagi waktu itu disebutkan bahwa penulisnya Mbak Upi juga gitu, salah satu tokoh film yang saya kagumi. Terus saya dikirim skenario, saya baca, dan memang ceritanya sangat-sangat bagus, sangat-sangat mengharukan. Perpaduan antara cerita mistis tapi juga kental dengan drama yang kuat gitu, drama family yang kuat gitu. Terus saya mulai melakukan riset, saya ngobrol sama Mbak Vita, saya ngobrol sama Mas Fajar. Semakin banyak hal menarik yang ditemukan gitu, semakin banyak hal-hal menarik yang ketika digali ada angle-angle yang mungkin saya bisa bilang nggak saya temukan di beberapa film horor yang pernah saya buat gitu. Terutama yang mungkin menarik adalah sebenarnya angle ini ya Pak, mungkin ya, bahwa kadang kita lupa bahwa dalam setiap keluarga yang berpisah atau perselingkuhan ayah ibu itu yang jadi korban bukan cuma ibu atau bukan cuma istri, tapi juga anak gitu. Terus saya merefleksi bahwa saya banyak banget punya temen yang ayah ibunya pisah dan anaknya memang sangat menjadi korban gitu.
entah orang tuanya tahu atau tidak gitu, memang si anak-anak ini pada akhirnya mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan baik secara psikologis dan macam-macam gitu. Dan nah ini juga menurut saya salah satu sudut yang menarik yang mau kita angkat di sini, bahwa jangan lupa ketika ada perselingkuhan, anak itu jadi korban juga gitu. Terus saya nonton podcastnya juga, ini ya tonton 3,5 juta penonton yang luar biasa Mas Fajar. Ada banyak yang nonton dan memang surprisingly ceritanya menarik banget ya Mbak Vita. Kayak banyak hal-hal mistis yang kadang-kadang saya juga nggak paham bagaimana dunia sihir bekerja. Tapi semakin belajar semakin menarik gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama Bapak, kira-kira filmnya mau dibikin seperti apa ya Pak? Kita horor jedor-jedor atau lebih ke psikologi ya Pak ya? Karena ini kan menarik banget nih ngomongin soal Mbak Vita dan peristiwa yang dialami pada saat dia remaja gitu. Ya kurang lebih nanti mungkin bisa ditonton ya di filmnya tentang yes. Tapi something yang mungkin beda sih dari kalau baru nonton film horor saya, ini adalah sebuah suguhan yang berbeda. Ya, terima kasih Mas Bobby. Ya, makasih. Selamat siang teman-teman media semua. Pertama-tama sih pengen ngucapin makasih untuk Pak Parwes sama Star Vision ya, bahwa film layar lebar ini juga seperti visi misi RJL dalam setiap podcast gitu. Jadi yang kita sajikan adalah horror dan atau story, ada budayanya gitu, bahwa yang kita angkat bukan cerita karangan atau rekayasa gitu. Jadi memang berdasarkan kisah nyata, fenomena yang dialami oleh narasumber. Dan untuk kisah sihir pelakor ini sendiri, waktu itu kenapa saya namain sihir pelakor gitu, karena memang luar biasa sekali apa yang dialami sama Mbak Vita gitu ya, bahwa seorang anak wanita, gadis pertama gitu, yang harusnya kekasih pertamanya adalah ayahnya, tapi justru si kekasih pertama inilah yang menghancurkan dirinya gitu, bahwa kehidupannya jadi berubah total gitu. Dan ternyata bukan hanya itu, justru ada hal lain gitu ya, seperti sihir yang dipakai dalam fenomena kehidupan yang dialami sama Mbak Vita gitu. Jadi pas saya pertama kali mendengar itu, wow, luar biasa banget gitu. Untungnya mungkin nanti Mbak Vita bisa lebih detail, dan hal-hal yang belum ada di podcast itu ada di film terbaru nanti gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi seperti dimensi yang berbeda lah dalam melihat sihir pelakor ini. Berarti pun belum nonton podcastnya, kalau nonton pun nanti pada saat nonton filmnya jadi makin melengkapi lagi gitu ya. Betul. Banyak hal-hal baru yang terjadi. Betul, ya. Iya. Siap Mas Fajar, terima kasih dari RJL 5. Kita ke Mbak Vita sebagai orang yang mengalami langsung. Tadi juga waktu kita memulai acara, jarang sekali ya bertemu sama Mas Bobby. Ada sutradara yang dalam setahun bertemu teman-teman kan bisa 8-10 kali ya Pak ya. Mas Bobby tidak Pak. Yes. Dia betul-betul orang ngajakin syuting lebih banyak, tapi dia betul-betul memilih, dan itu menurut saya ada apresiasi yang terbaik ya saya berikan untuk beliau, karena tidak jarang banyak orang juga sekarang aji mumpung. Nah jadi insya Allah karya ini pun bukan karya aji mumpung, dan begitu santunnya bercerita tentang peristiwa di Bogor, gempa, hanya seperti begitu saja. Jadi kita di Star Vision ini mungkin teman-teman perlu kita sampaikan, kita setiap malam Jumat terakhir setiap bulan, biasanya kita pilihannya adalah malam Jumat Kliwon, kita tuh selalu bikin pengajian ya, kita panggil ustadz, kita bikin yasinan, kita bikin pengajian, dan kita selalu mengirimkan doa keselamatan dan kelancaran untuk semua proses yang sedang berjalan dalam produksi kita. Ya alam, jangan-jangan sihir yang terjadi itu beneran kiriman api panas pati mungkin ada. Walau ya.
Nah kemudian tadi kawan yang di sini yang bertanya tidak ada nama Vita. Jadi podcast ini yang menjadi dasar kita bikin menjadi skrip adalah berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Vita. Tapi yang diceritakannya sendiri adalah tentang sihir pelakor. Jadi Vita ini adalah korban, ya kan? Dan ini yang di depan itu bukan poster yang lengkap, dan ini adalah poster untuk backdrop di preskon kita. Nanti boleh diintip posternya di sana, tetapi nama karakternya kita nggak sebut biasanya. Kalau Anda terima nanti press release, di situ kita akan ada seluruh pemain kita, kru dan statement dari Mbak Vita yang asli, Vita yang remaja, semua ada di sana. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ruhes. Kita